Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam Bingkai Pancagatra, Tantangan dan Strategi di Era Globalisasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ainina Elok Prastiawati dengan NPM akhir 172, kemudian Wahyu Nur Istiqomah dengan NPM akhir 173, dan yang terakhir ada Hijri Faizal Safa dengan NPM akhir 305. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Ketahanan nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tingkat keulatan dan ketangguhan tersebut bergantung pada kemampuan dalam mengelola tiga gatra alamiah, Trigatra dan lima gatra sosial Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra berfungsi sebagai indikator dalam mengukur pencapaian ketahanan nasional yang tangguh dan ulet. Pertahanan dan keamanan suatu negara merupakan elemen penting dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain, sehingga tanggung jawab utama di bidang ini berada di tangan militer. Nah, dalam pelaksanaannya, negara dapat melibatkan rakyat sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan pertahanan dan keamanan nasional itu menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sisan Kamrata, di mana seluruh rakyat dilibatkan sesuai dengan profesi masing-masing. Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis di Asia Tenggara menghadapi tekanan geopolitik dan pengaruh ideologi asing, sehingga perlu memperkuat ketahanan nasional. Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya globalisasi dan disrupsi teknologi. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi, arus informasi, budaya, dan ekonomi lintas negara semakin cepat dan terbuka, memengaruhi pola pikir serta gaya hidup, khususnya generasi muda. Meski membawa manfaat seperti kemudahan komunikasi dan kerjasama internasional, globalisasi juga menimbulkan risiko lunturnya jati diri bangsa karena masuknya nilai-nilai asing. Disrupsi teknologi turut mengubah peran manusia di berbagai sektor dan menghadirkan ancaman baru yang dapat melemahkan keutuhan negara. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pertahanan nasional serta kesiapan generasi muda dalam menghadapi berbagai ancaman menjadi sangat penting. Next. Selanjutnya ada konsep pertahanan dan keamanan dalam ketahanan nasional. Pertahanan dan keamanan mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pertahanan dan keamanan bertujuan melindungi kepentingan nasional demi keberlangsungan dan hak-hak warga yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Strategi pertahanan meliputi pendekatan militer dan non-militer. Militer berfokus pada kesiapan pasukan, alutsista, dan strategi tempur, sedangkan non-militer meliputi diplomasi, keamanan siber, dan kesadaran publik terhadap ancaman multidimensi. Terdapat tiga pilar utama pertahanan negara, yaitu yang pertama pertahanan militer yang meliputi kekuatan tempur TNI yang menjaga kedaulatan dari ancaman luar. Yang kedua ada pertahanan nirmiliter, yaitu diplomasi, keamanan siber, dan energi dalam menghadapi ancaman global. Yang ketiga ada ketahanan masyarakat, yaitu pendidikan bela negara, kesiapsiagaan bencana, dan sistem informasi untuk menangkal hoax. Next. Selanjutnya ada tantangan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman terorisme. Ancaman terorisme dan radikalisme. Penyebaran paham radikal yang merambah berbagai lapisan masyarakat telah menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Kelompok-kelompok teroris kini memanfaatkan platform media sosial dan teknologi digital sebagai sarana untuk memperluas doktrin mereka, merekrut simpatisan, serta merancang aksi kekerasan. Proses radikalisasi yang berlangsung secara tersembunyi dan seringkali menargetkan kalangan muda menuntut pemerintah untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan radikalisme secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, kejahatan siber dan perang informasi. Dengan semakin tingginya ketergantungan Indonesia terhadap teknologi informasi, risiko terhadap serangan siber pun turut meningkat, termasuk pada infrastruktur penting seperti sistem keuangan, transportasi, dan instalasi pertahanan negara. Selain itu, maraknya penyebaran informasi palsu, disinformasi, dan propaganda politik turut mengancam kestabilan sosial dan berpotensi memicu konflik antar kelompok masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber nasional serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi digital. Nah, yang ketiga, ada kedaulatan wilayah dan konflik perbatasan. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah perbatasan baik darat maupun laut. Pelanggaran wilayah oleh kapal asing, penyelundupan, serta aktivitas ilegal di wilayah perairan menjadi tantangan yang terus berulang. Selain itu, ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, mengharuskan Indonesia memiliki kekuatan militer maritim yang siap dan tangguh. Nah, yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi dan alutsista asing. Modernisasi alat utama sistem pertahanan persenjataan atau alutsista merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pertahanan. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain dalam pengadaan dan pemeliharaan alutsista, sehingga rentan terhadap pembatasan teknologi dari luar negeri. Tantangan ini menghambat kemandirian industri pertahanan dalam negeri dan memperlambat penguatan kekuatan militer nasional. Next. Selanjutnya, upaya dan strategi penguatan. Yang pertama, modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pertahanan. Modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi prioritas penting TNI untuk meningkatkan daya tempur dan efektivitas pertahanan nasional. Program ini mencakup pembaruan alutsista lama dan pengadaan baru yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Proses pengadaan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh matra dan mewajibkan alat teknologi ke industri pertahanan dalam negeri. Meski begitu, keterbatasan anggaran sering memaksa penggunaan skema hibah yang kualitasnya berbeda dengan alutsista baru. Di sisi lain, peningkatan kapasitas personel juga dilakukan, seperti melakukan pelatihan bahasa asing untuk mendukung penguasaan teknologi dan memperkuat kerjasama internasional, seperti kerjasama dengan Prancis. Yang kedua, penguatan diplomasi, pertahanan, dan kerjasama internasional. Diplomasi pertahanan menjadi alat strategis untuk mencapai kepentingan nasional di bidang keamanan melalui pendekatan damai. Dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memanfaatkan diplomasi untuk menjalin kerjasama pertahanan dan dengan negara lain demi menjaga kedaulatan dan keselamatan nasional. Diplomasi ini dilakukan melalui berbagai forum internasional, latihan bersama, dan pengembangan teknologi militer. Seluruh aktivitas diplomasi pertahanan dijalankan dalam koridor kebijakan luar negeri dan pertahanan serta berfungsi sebagai alat perdamaian bukan konfrontasi militer. Selanjutnya yang ketiga, keterlibatan masyarakat melalui komponen cadangan dan bela negara. Peran masyarakat sipil dalam pertahanan negara sangat penting, baik melalui penanaman kesadaran bela negara, pengawasan sistem pertahanan, maupun pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan aktif menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, termasuk yang bersifat non-militer seperti ideologi atau ekonomi. Aparatur sipil negara atau ASN juga dilibatkan sebagai komponen cadangan yang mendukung persatuan dan penyebaran nilai-nilai bela negara. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pertahanan nasional merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya hak besar. Selanjutnya, peran pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Pertahanan dan keamanan berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara melalui pengawasan perbatasan, patroli rutin di wilayah rawan, serta penanganan ancaman internal seperti separatisme. Diplomasi damai dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan turut memperkuat kontrol wilayah, sedangkan keterlibatan masyarakat mendukung terciptanya kesadaran bela negara. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional. Pertahanan negara bertugas melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti serangan siber dan pencurian data. Kepentingan ini mencakup keselamatan rakyat, kekayaan alam, hukum, dan budaya. Negara perlu melindungi aspek strategi serta hak warga negara di dalam dan luar negeri, termasuk melalui kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan. Stabilitas keamanan menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
TNI dan aparat keamanan turut serta dalam pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, dan program bela negara. Dengan pemerataan pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, ketahanan nasional dapat diperkuat secara menyeluruh. Yang keempat, menghadapi tantangan global. Pertahanan dan keamanan harus adaptif dalam merespon tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan kejahatan lintas negara. Indonesia perlu meningkatkan diplomasi, kapasitas teknologi, dan kerjasama internasional. Strategi ini mencakup penguatan sektor kesehatan, ekonomi, dan lingkungan demi menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan penting untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keberlangsungan bangsa dari berbagai ancaman. Pembangunan pertahanan yang efektif didasarkan pada tiga pilar utama, pertahanan militer, nirmiliter, dan ketahanan masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup terorisme, kejahatan siber, konflik perbatasan, dan ketergantungan pada teknologi asing. Oleh karena itu, penguatan sektor ini perlu dilakukan melalui modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas personel, diplomasi pertahanan, dan pelibatan masyarakat. Seluruh upaya ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.